Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Zul dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak kebakaran hutan bagi ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Tentunya di kelompok 8 ini saya nggak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat, yaitu ada Reinhard Raharjanto, kemudian ada Sabrina Putri Khairani, kemudian ada Wintang Rizky Nabawi Radia. Nah, di sini kita akan membahas ada latar belakang, kemudian karakteristik hutan dan manfaat hutan, selanjutnya ada permasalahan hutan dan dampak, dan juga ada data-data mengenai kebakaran hutan dan pencegahan kebakaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maksudnya di hutan ini tuh ada seperti flora dan juga fauna. Nah, nantinya flora dan fauna itu memiliki keterkaitan, yaitu atau simbiosis yang bisa dibilang saling menguntungkan ataupun nantinya bisa merugikan. Nah, selanjutnya menurut pakar yaitu Rusdianan dan Lubis pada tahun 2012, mereka menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan antar komponen penyusun ekosistem. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik dari hutan. Karakteristik umum dari hutan seperti yang kita ketahui yaitu lingkungan hutan yang terdiri dari banyak sekali pohon yang tertanam dengan luas hingga berhektar-hektar. Namun tidak semua hutan di seluruh bagian dunia sama. Hutan memiliki beberapa jenis sesuai karakteristik lingkungan di sekitarnya atau memiliki fungsinya sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama ada hutan hujan tropis. Jenis hutan ini merupakan yang paling umum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara ini terletak di daerah tropis. Karakteristik dari hutan hujan tropis yaitu yang pertama memiliki pepohonan yang berdaun lebat, tinggi dan rapat. Yang kedua, dasar hutan atau lantai hutan penuh tumbuhan lumut dan rumput. Yang ketiga, memiliki kelembapan udara yang tinggi. Dan yang terakhir, mendapatkan curah hujan yang tinggi. Yang kedua yaitu hutan bakau. Hutan bakau adalah kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman sejenis bakau di air payau. Karakteristik hutan ini adalah yang pertama biasanya hanya terdiri dari satu jenis pohon, yakni pohon bakau dengan genus Rhizopora sp. Yang kedua mempunyai akar pohon yang tidak beraturan. Yang ketiga mempunyai tanah yang berlumpur atau berlempung. Dan yang terakhir terdiri atas air payau yang mempunyai salinitas antara 2-22 ppm. Yang ketiga ada hutan sabana. Hutan sabana adalah kawasan hutan berupa padang rumput yang ditumbuhi oleh semak atau perdu yang diselingi sebaran beberapa jenis pohon, seperti pohon palem dan akasia. Karakteristik hutan ini yaitu, yang pertama hutan sabana mempunyai dua musim yang bertolak belakang yaitu musim kering dan musim basah, di mana suhu rata-rata di hutan sabana cenderung hangat sepanjang tahun, dan curah hujan di musim kemarau hanya sekitar 4 inci. Yang keempat, hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut adalah kawasan hutan yang tanahnya kaya akan kandungan karbon. Karakteristik dari hutan ini yaitu pohon-pohon di hutan rawa gambut dapat tumbuh mencapai 40 meter, kurus, serta tidak lebat. Ciri khas pepohonan ini dikarenakan habitat tanahnya yang berupa timbunan gambut dengan pH 4 yang relatif asam, serta kandungan hara di tanah tersebut juga rendah. Yang kelima yaitu hutan musim. Hutan musim adalah jenis hutan yang sifatnya dipengaruhi oleh perubahan musim yang umumnya terletak pada wilayah dengan iklim tropis hingga subtropis. Karakteristik dari hutan ini yaitu tanaman yang tumbuh di hutan ini umumnya terdiri dari satu jenis saja atau homogen. Yang keenam ada hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Jenis hutan seperti ini merupakan wilayah hutan yang luas dan berisi aneka ragam flora dan fauna. Karakteristiknya yaitu yang pertama, wilayah hutan lindung seringkali adalah sebuah lembah sungai.
Yang kedua, hutan lindung memiliki struktur tanah yang peka terhadap erosi. Dan yang terakhir, mayoritas terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih. Dan yang terakhir adalah hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan juga memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan serta satwa dan juga ekosistem. Karakteristik dari hutan ini yaitu hutan suaka alam memiliki flora dan fauna yang unik dan langka yang saat ini hanya ada di tempat tersebut, di mana spesies flora tersebut tidak dapat ditumbuhkan di tempat lain. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, selanjutnya manfaat hutan. Hampir sepertiga daratan di bumi tertutupi oleh hutan untuk menyediakan infrastruktur organik penting bagi kehidupan. Mulai dari air yang kita minum hingga udara yang kita hirup berasal dari hutan. Di planet bumi, hutan menjadi tempat beberapa koleksi kehidupan yang paling padat dan beragam. Hutan memiliki peran yang krusial dalam mencegah perubahan iklim. Dilansir dari Varistiges bahwa hutan merupakan lahan terbuka yang memiliki beragam jenis pepohonan dan vegetasi lainnya. Kemudian manusia dapat merasakan langsung salah satu fungsi hutan sebagai penyedia air penunjang kehidupan. Hutan yang tersebar di seluruh dunia dapat ditemukan di daerah tropis dan daerah beriklim dingin. Sebagai daerah resapan air, hutan menduduki peran yang penting untuk mencegah bencana alam seperti banjir. Dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati berupa suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon secara keseluruhan. Lalu berikut beberapa manfaat hutan. Yang pertama yaitu membantu makhluk hidup bernafas. Jadi kehadiran hutan ini sebagai suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon memiliki manfaat untuk membantu makhluk hidup bernafas. Hutan mengeluarkan oksigen yang kita hirup dan menyerap karbon dioksida yang dihembuskan. Hutan menyediakan oksigen yang menjadi sumber utama kualitas udara. Sebuah penelitian mengatakan bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan pasokan oksigen untuk 2-10 orang per hari. Hutan-hutan disebut sebagai pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tidak mengherankan jika hutan mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, menjaga bumi tetap dingin. Emisi karbon dioksida yang terus meningkat menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut turut membuat bumi menjadi panas. Menyerap karbon dioksida yang memicu pemanasan global menjadi salah satu cara pohon untuk mengalahkan panas. Tumbuhan di hutan tentu membutuhkan sejumlah karbon dioksida yang untuk melakukan fotosintesis. Hutan yang kaya akan pepohonan mampu melawan pemanasan global dan udara pekat di bumi hanya dengan bernafas. Kemudian, hutan akan menjaga bumi tetap dingin dengan menyimpan karbon dioksida di dalam daun, kayu, dan tanah selama berabad-abad. Yang ketiga, membuat hujan. Sebagai ekosistem yang kompleks, hutan mampu menyerap air dan melepaskan kelebihannya ke udara. Hutan yang luas mampu menciptakan iklim mikro dan memengaruhi pola cuaca regional, misalnya hutan hujan Amazon yang dapat menghasilkan kondisi atmosfer pendorong curah hujan reguler. Yang keempat, melawan banjir. Jadi hutan ini sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Akar pohon menjadi sekutu utama dalam menampung hujan yang lebat untuk daerah dataran rendah. Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem dapat membantu tanah menyerap banjir bandang, mengurangi kehilangan tanah, dan mengurangi kerusakan properti dengan memperlambat aliran. Yang kelima, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Manfaat hutan tak hanya untuk melawan banjir, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya berperan penting dalam menyuburkan tanah. Daun-daun di hutan akan berguguran lalu membusuk dan terurai di atas permukaan. Proses tersebut membantu menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Kondisi tanah yang subur dapat memudahkan pengelolaan penanaman pohon kembali. Yang keenam, membersihkan tanah kotor. Jadi hutan juga bermanfaat untuk membersihkan polutan tertentu menggunakan fitoremediasi.
Sekelompok pohon di hutan mampu menurunkan dan mengeluarkan racun berbahaya. Yang ketujuh, membersihkan udara kotor. Tanaman hias berukuran kecil di perkarangan rumah dapat membersihkan udara yang kotor. Lebih dari itu, hutan dapat membersihkan polusi udara dalam skala yang jauh lebih besar. Pohon mampu menyerap berbagai polutan di udara, mulai dari karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Yang kedelapan, memberi makhluk hidup makanan. Hutan bermanfaat untuk memberi pasokan makanan bagi makhluk hidup. Pohon di dalam hutan mampu menghasilkan biji-bijian, getah, buah-buahan, kacang-kacangan, jamur yang bisa dimakan dan diberi. Kemudian kehadiran hutan memudahkan manusia untuk mencari binatang buruan seperti rusa, kalkun, kelinci, dan ikan. Lalu yang kesembilan, memenuhi kebutuhan manusia. Hutan menyediakan infrastruktur organik yang penting bagi kehidupan. Manusia telah menggunakan hutan sebagai sumber daya terbarukan untuk membuat segala sesuatunya. Manusia menggunakan hutan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kertas, furnitur, rumah, hingga pakaian. Dan yang terakhir, mencegah erosi dan tanah longsor. Sekumpulan pohon di dalam hutan mampu mencegah erosi dan tanah longsor karena akar yang mencengkram tanah dengan kuat. Akar yang mencengkram kuat berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah. Kehadiran hutan membuat air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah. Air hujan akan jatuh ke permukaan daun atau terserap masuk ke dalam tanah. Kemudian hutan sebagai daerah resapan air mampu menyerap kelebihan air untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya permasalahan hutan. Indonesia dengan wilayah hutan yang banyak tentunya menimbulkan permasalahan yang hampir selalu terjadi sepanjang tahun. Masalah-masalah tersebut bisa dikarenakan oleh alam maupun oleh tangan manusia itu sendiri. Berikut permasalahan hutan akibat alam. Yang pertama, terdapat letusan gunung berapi, naiknya air permukaan laut dan tsunami, dan serangan hama dan penyakit. Lalu yang kedua, akibat ulah manusia. Yang pertama ada kebakaran hutan, illegal logging, penebang liar, perladangan perpindahan, perkebunan monokultur, perkebunan kelapa sawit, konversi lahan gambut menjadi sawah, dan pertambangan. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 ini ingin membahas studi kasus mengenai permasalahan lingkungan hutan, yaitu dampak kebakaran bagi ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fauzan. Ya, selanjutnya ada penyebab kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan tentunya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada pembukaan lahan. Hasil perkebunan dan industri kelapa sawit memang menjanjikan. Nilai yang dihasilkan pun sangat besar. Ketika sebuah perusahaan kelapa sawit hendak membuka lahan perkebunan baru, perusahaan tersebut akan membakar hutan. Membuka lahan secara alami memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih jalan pintas dengan membakar lahan. Selanjutnya, ada perambahan hutan. Penduduk di dunia semakin bertambah. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan lahan untuk membangun hunian. Akibatnya, banyak hutan yang ditebang guna membangun lahan untuk hunian baru. Membuka lahan baru dengan cara cepat dan biaya murah adalah dengan membakarnya. Terus kemudian juga ada perubahan iklim. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah polusi menyebabkan iklim dunia terganggu. Akibat iklim itu terganggu, semakin banyak ditemui anomali cuaca seperti daerah A yang memiliki curah hujan sangat tinggi, sedangkan di daerah B memiliki musim kering yang panjang. Belum lagi terjadinya hujan asam membuat hutan menjadi rusak. Nah, di sini ada reaksi kimia yang terjadi saat pembakaran hutan terjadi. Jadi di sini ada pembakaran kayu, di mana kayu sendiri mengandung senyawa CX dan HY. Nah, yang kita tahu reaksi pembakaran itu direaksikan dengan oksigen.
Nah, nantinya hasil reaksi tersebut akan menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O air. Terus yang kedua ada reaksi hujan asam. Seperti yang tadi di penyebab itu ada iklim, hujan asam itu mempengaruhi dari kerusakan hutan tersebut. Nah, reaksi dari hujan asam itu sendiri yaitu ada sulfur ditambah oksigen menjadi sulfur dioksida, dan sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen menghasilkan sulfur trioksida, dan juga yang terakhir itu ada sulfur trioksida yang berfase gas bereaksi dengan air menjadi asam sulfat. Dan juga nantinya asam sulfat ini juga akan mengalami reaksi pembakaran, yaitu dengan reaksi asam sulfat ditambah dengan oksigen, yaitu menjadikan SO4 dan juga H2O. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, selanjutnya dampak kebakaran hutan. Yang pertama, terancamnya habitat flora dan fauna. Jadi hutan menjadi tempat mencari makan dan tempat berlangsungnya kehidupan flora dan fauna. Jika hutan terbakar, maka lingkungan tempat berkembang biaknya flora dan fauna akan rusak. Lebih jauh lagi, rusaknya habitat atau tempat hidup akan mempengaruhi kelangsungan hidup flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan. Selanjutnya, yang kedua, terancamnya keanekaragaman hayati. Setelah habitat flora dan fauna terancam, selanjutnya adanya keanekaragaman hayati juga akan terancam. Berbagai spesies hewan dan tumbuhan berada di dalamnya, baik itu spesies endemik maupun spesies lain. Ketika hutan terbakar, maka mereka akan kehilangan tempat berlindung. Jika sudah kehilangan tempat berlindung, hewan dan tumbuhan langka lama-kelamaan juga akan mati. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampak selanjutnya, yakni terganggunya keseimbangan ekosistem. Ekosistem dapat terganggu keseimbangannya karena peran hutan sebagai penyeimbang tersebut sudah tidak ada lagi. Pohon-pohon yang biasanya mengurangi polusi udara dan menyimpan cadangan air sudah tidak ada. Jika sudah terjadi demikian, maka ekosistem tidak akan bisa seimbang lagi kecuali diadakan penghijauan kembali. Yang keempat, terjadinya sedimentasi sungai. Kebakaran hutan yang hebat akan menimbulkan banyak debu sisa pembakaran. Partikel-partikel sisa pembakaran itu akan mengalami proses sedimentasi di sungai dan mengakibatkan pedangkalan atau sedimentasi sungai. Sungai yang dangkal tidak bisa menampung besarnya volume air, sehingga bisa menimbulkan banjir di kemudian hari. Yang kelima, terjadi alih fungsi hutan. Hutan yang telah terbakar membutuhkan waktu lama untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Meskipun dilakukan perbaikan, tentu tidak akan sepenuhnya kembali seperti hutan sebelum terjadi kebakaran. Hal itu tak jarang membuat beberapa pihak membuat keputusan lain, yakni mengalihkan hutan menjadi lahan perkebunan. Alih fungsi hutan tersebut sebenarnya sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup di sekitarnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya adalah contoh kebakaran hutan di Indonesia. Kasus kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi pada 5 tahun belakangan ini. Menurut laporan dari Greenpeace, terungkap bahwa sekitar 4,4 juta hektar hutan dan lahan atau sekitar 8 kali luas Pulau Bali terbakar dari renggang tahun 2015 sampai 2019. Pihak Greenpeace Asia Tenggara menganggap hal tersebut sebagai kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan-hutan dan lahan. Lalu ada menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2021 kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia meningkat dibanding tahun 2020. Pada tahun 2020, kebakaran hutan dan lahan mencapai
290.000 hektar. Namun pada tahun 2021, kebakaran hutan dan lahan meningkat menjadi 353.000 hektar. Kebakaran hutan dan lahan tentu dapat terjadi karena musim kemarau. Namun faktanya kebakaran tersebut sebagian besar terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab akan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Ini bisa dilihat, ini adalah salah satu kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019 di daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Luas hutan yang terbakar pada peristiwa ini mencapai 7.900 hektar. Kebakaran tersebut menyebabkan banyak kerugian, terutama pada kesehatan warga sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran merupakan pencemaran udara. Pada saat itu, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Palangkaraya menunjukkan tingkat partikulat 650, tapi bisa dibilang sangat berbahaya bagi warga sekitar. Sini bisa dilihat ya, asapnya tebal sekali. Banyak warga yang batuk-batuk hingga sesak nafas karena asap akibat kebakaran yang sangat banyak. Asap dari kebakaran hutan tersebut pun hingga mengakibatkan matahari tertutup oleh asap menurut warga Palangkaraya. Kebakaran hutan terjadi kebanyakan disebabkan oleh manusia. Ada yang disengaja maupun tidak sengaja, seperti membuang puntung rokok sembarangan, manusia yang sengaja membakar hutan untuk perkebunan dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga melakukan tindakan yang buruk itu membakar hutan. Dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut sangat fatal dan merusak bumi. Dampak tersebut bukan merupakan dampak sementara yang dapat diperbaiki hanya dalam hitungan jari saja. Namun proses untuk memperbaiki akibat dari pembakaran hutan membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fauzan, untuk menjelaskan tabelnya. Oke, terima kasih Reinhard. Jadi selanjutnya di sini ada tabel rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan dalam satuan hektar di Kalimantan sejak tahun 2014 sampai 2019. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dari tahun ke tahun degradasi hutan terus meningkat. Nah, pada tahun 2019 merupakan tahun dengan hutan dan lahan terbakar terluas di Kalimantan. Nah, kita kan ada datanya nih, itu 127.000, kemudian 113.000 sampai dengan 2.878 di Kalimantan Utara. Nah, total dari 2019 itu ada 428.077 hektar, sedangkan 2018 totalnya ada 242.385,79 hektar. Kemudian di 2017 totalnya itu ada 46.110,3 hektar. Di 2016 yaitu ada 62.898,56 hektar. Nah, pada tahun 2019 kebakaran hutan meningkat 86,288% dari tahun 2018. Lahan terbakar sepanjang Januari sampai dengan September di 2019 yaitu ada 857.756 hektar yang terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Oke, baik, terima kasih Fauzan. Di sini ada kesimpulan dari hasil diskusi kami kemarin. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kebakaran hutan merupakan akar permasalahan kesehatan dan lingkungan yang serius. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut mengakibatkan kualitas udara menurun dan tercemar. Berbagai upaya perbaikan diperlukan di bidang peningkatan kesadaran masyarakat, terutama yang terkait dengan pemicu kebakaran hutan, serta hukuman yang berat bagi pelanggar yang menyebabkan kebakaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kami akan menjawab sebisanya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada
Bapak Zulhifri yang telah mengampu mata kuliah pendidikan lingkungan ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sedang melihat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 undur diri.